Kalau bumi bisa bicara hari ini, kira-kira dia marah atau dia sudah menyerah? Saya Renjani Mirah, dan dalam 5 menit ke depan kita akan cari tahu jawabannya bersama. Setiap 22 April, dunia merayakan Hari Bumi. Tapi, tahukah kamu, ini bukan ulang tahun bumi. Ini ulang tahun kesadaran kita. Tahun 1970, jutaan mahasiswa Amerika turun ke jalan, bukan karena perang, tapi karena sungai terbakar, langit penuh asap, dan ikan-ikan mati massal. Dari protes itu lahirlah gerakan yang kini dirayakan 193 negara. 55 tahun kemudian, suhu rata-rata bumi sudah naik 1,2 derajat Celcius. Hutan tropis yang tersisa tinggal 50%, laut semakin asam. Hari ini kita cari jawabannya dalam 5 menit. Indonesia di persimpangan. Kita bicara Indonesia. Negara kita punya hutan tropis terluas ketiga di dunia. Itu fakta yang membanggakan. Tapi ada fakta lain. Indonesia juga termasuk negara dengan laju deforestasi tertinggi di planet ini. Di satu sisi, ada industri sawit dan tambang yang menghidupi jutaan keluarga. Di sisi lain, ada masyarakat adat yang kehilangan tanah nenek moyang mereka. Ada petani yang sawahnya terendam banjir karena hutan di hulu sudah habis ditebang. Ini bukan cerita hitam dan putih. Ini persimpangan yang nyata antara pembangunan dan keberlanjutan. Antara hari ini dan masa depan. Dan pilihan kita hari ini akan menentukan di mana kita berdiri 30 tahun lagi. Darurat plastik. Bicara sampah, kita nggak bisa tutup mata. Indonesia adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Dari kantong kresek warung mie instan, dari saset kopi Rp3.000, dari kemasan shampoo sekali pakai yang kita beli karena lebih murah. Ini yang disebut saset ekonomi, sistem yang memang dirancang agar orang miskin bisa membeli sedikit-sedikit. Tapi siapa yang membayar dampak lingkungannya? Ada program bank sampah yang mulai berhasil. Ada gerakan zero waste di kota-kota besar. Pemerintah sedang perdebatkan cukai plastik. Tapi pertanyaan besarnya tetap, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Konsumen yang beli atau produsen yang bikin? Energi hijau. Tapi bukan semua cerita suram. Mari kita bicara solusi. Indonesia punya potensi energi surya 207 gigawatt. Kita duduk di atas cadangan panas bumi terbesar di dunia. Angin, ombak, biomasa, semuanya ada. Tapi bauran energi terbarukan kita masih di bawah 15%. Kenapa? Bukan karena teknologinya nggak ada. Hambatannya ada di regulasi yang belum berpihak, di PLN yang takut kehilangan pasar, di birokrasi yang lambat. Namun, ada yang sudah bergerak. Di NTT, ada desa yang lepas dari PLN berkat panel surya komunal. Di Bandung, ada startup yang bikin atap rumah jadi pembangkit listrik. Kisah-kisah kecil ini adalah bukti bahwa perubahan itu bisa kalau ada kemauan. Eco-anxiety versus eco-action? Saya mau jujur sebentar. Banyak dari kita merasa cemas soal perubahan iklim. Mati-matian scroll berita tentang kebakaran hutan, banjir, kepunahan spesies, lalu merasa lumpuh. Nggak tahu harus mulai dari mana. Perasaan itu punya nama, eco-anxiety. Dan itu nyata. Tapi ada bedanya antara cemas yang melumpuhkan dengan cemas yang mendorong aksi. Yang benar-benar berdampak bukan sekedar bawa tumbler atau pilah sampah, meski itu tetap penting. Yang paling berdampak, pilih siapa yang kamu pilih di pemilu, dukung bisnis yang punya komitmen lingkungan dan suarakan sikap di lingkunganmu. Surat untuk Bumi 2050. Izinkan saya menutup dengan 2 gambaran tentang 2050. Skenario pertama, tren saat ini berlanjut. Suhu naik 2,5 derajat. Jakarta kehilangan sebagian pesisirnya. Hutan Kalimantan tinggal 1/3. Generasi yang lahir hari ini akan tumbuh di dunia yang lebih panas, lebih keras, lebih tidak adil. Skenario kedua, target iklim tercapai. Teknologi energi bersih merata, hutan terjaga karena ada nilainya, anak-anak sekarang bisa nafas udara yang sama bersihnya dengan kita hari ini. Mana yang terjadi? Bukan ditentukan oleh nasib,
tapi oleh pilihan kita hari ini, satu persatu. Saya Renjani Nira, selamat Hari Bumi. Sampai episode berikutnya.